Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Ramadan Novian Permana dari Program Studi Hubungan Internasional. Saya akan mempresentasikan penerapan produk istisah dalam perbankan syariah dalam mata kuliah Islam dan Iptek. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh dua teman saya, yaitu Nafwa Zahra dan Zahra Aditya. Topik ini semakin relevan di tengah perkembangan sistem keuangan syariah di Indonesia yang tidak hanya dituntut untuk patuh terhadap prinsip-prinsip syariah, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan pembiayaan sektor real secara nyata. Perbankan syariah saat ini tidak lagi cukup untuk mengandalkan produk pembiayaan konsumtif, melainkan perlu mengembangkan instrumen pembiayaan produksi yang mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Salah satu akad yang menjadi potensi besar dalam konteks tersebut adalah akad istisah. Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam beberapa dekade terakhir, baik di sisi kelembagaan, regulasi maupun variasi produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Sistem ini hadir sebagai alternatif dari perbankan konvensional dengan menekankan nilai keadilan, transparansi, serta larangan praktik riba, grahar, dan masyir. Namun demikian, di tengah perkembangan tersebut, perbankan syariah masih menghadapi tantangan besar, khususnya dalam hal diversifikasi produk pembiayaan, dominasi akad murabaah, dan musyarakah menunjukkan bahwa pembiayaan syariah masih cenderung berorientasi pada transaksi jual beli sederhana dan pembiayaan konsumtif, sementara pembiayaan berbasis produksi dan proyek jangka menengah masih relatif terbatas. Akad istisah sendiri merupakan akad jual beli barang pesanan dengan spesifikasi tertentu, di mana barang tersebut belum ada pada saat akad dilakukan dan akan diproduksi sesuai dengan kesepakatan antara pihak pemesan dan produsen. Dalam konteks perbankan syariah, akad ini sangat potensial digunakan untuk pembiayaan sektor real seperti proyek konstruksi, manufaktur, pengembangan barang model, dan pembangunan infrastruktur. Keunggulan akad istisah terletak pada kemampuan menghubungi sektor keuangan dengan aktivitas ekonomi nyata, sehingga sejalan dengan tujuan maqasid syariah dalam mendorong kemaslahatan dan keadilan ekonomi. Penerapan akad istisah menjadi penting karena akad ini tidak hanya menawarkan kepastian hukum dan kejelasan spesifikasi barang, tetapi juga memberikan ruang bagi bank syariah untuk berperan lebih aktif dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. Penerapan akad istisah telah memiliki landasan regulasi yang jelas, baik melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia maupun melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah, khususnya PSAK 104, yang mengatur perlakuan akuntansi akad istisah. Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi produk istisah di perbankan syariah masih tergolong terbatas dan belum menjadi produk unggulan. Relevansi penelitian ini semakin menguat ketika melihat kebutuhan pembiayaan nasional yang terus meningkat, khususnya dalam sektor produktif. Pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur, industri manufaktur, dan penguatan sektor usaha yang seharusnya dapat direspons oleh perbankan syariah melalui instrumen pembiayaan dan yang sesuai dengan karakteristik proyek tersebut. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa bank syariah masih relatif berhati-hati dalam menggunakan akad istisah karena dianggap memiliki resiko operasional yang lebih tinggi dibanding akad lain. Risiko keterlambatan produksi, kegagalan proyek, serta keterbatasan sumber daya manusia menjadi faktor yang sering disebut sebagai penghambat utama. Tinjauan terhadap penelitian dalam 5 tahun terakhir memperlihatkan bahwa
kajian mengenai akad istisah masih didominasi oleh pendekatan konseptual dan studi kasus terbatas. Sebagian besar penelitian membahas aspek normatif, hukum, dan akuntansi, sementara penelitian empiris yang menguji dampak penerapan istisah terhadap kinerja keuangan bank syariah masih relatif sedikit. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang cukup signifikan, khususnya terkait bagaimana akad istisah diterapkan secara praktis dan bagaimana pengaruhnya terhadap profitabilitas, efisiensi, dan manajemen risiko perbankan syariah. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini disusun dengan tujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan produk istisah dalam perbankan syariah di Indonesia melalui pendekatan tinjauan literatur sistematis. Penelitian ini tidak berfokus pada satu bank atau satu studi tertentu, melainkan mengoptimisasi dan mengsintesis berbagai hasil penelitian nasional yang relevan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Dengan demikian, artikel ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pola penerapan, tantangan, serta potensi pengembangan produk istisah di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan mendasar, antara lain bagaimana bentuk penerapan produk istisah dalam perbankan syariah di Indonesia, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaannya, serta bagaimana dampaknya terhadap kinerja dan profitabilitas bank syariah. Serta selain itu, artikel ini juga berusaha mengidentifikasi arah penelitian selanjutnya yang masih terbuka, terutama dalam konteks penguatan regulasi, peningkatan literasi akuntansi syariah, dan pemanfaatan teknologi digital dalam transaksi berbasis akad istisah. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 hingga Sinta 6 yang diterbitkan antara tahun 2020 hingga 2025. Pembatasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa sumber yang digunakan memiliki kualitas akademik yang memadai serta relevan yang dengan perkembangan terbaru dalam perbankan syariah. Fokus kajian diarahkan pada implementasi produk istisah di lembaga perbankan syariah, sehingga pembahasan tidak melebar ke lembaga keuangan non-bank atau akad syariah lainnya. Dalam konteks metodologi, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan dan sistematik literatur review. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah menganalisis dan mensintesis temuan-temuan penelitian sebelumnya, bukan melakukan pengujian hipotesis secara statistik. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal nasional terakreditasi yang dikumpulkan melalui berbagai portal jurnal resmi dan sumber terbuka lainnya. Melalui proses seleksi yang ketat, jurnal-jurnal yang relevan diklasifikasikan berdasarkan fokus kajian, metode penelitian, serta temuan utama yang dihasilkan. Dengan pendekatan tersebut, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pembangunan literatur ekonomi dan perbankan syariah, khususnya terkait akad istisah. Selain itu, hasil kajian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan praktis bagi perbankan syariah dan regulator dalam merumuskan strategi pengembangan produk pembiayaan yang lebih inovatif, produk dan sesuai dengan prinsip syariah. Sampai pada bagian ini, pemaparan masih berfokus pada latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan metode penelitian sebelum nantinya pembahasan berlanjut pada hasil dan analisis temuan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Fazara akan menjelaskan slide saya, yaitu tentang aspek akuntansi dan regulasi dalam perbankan syariah dan juga hasil umum dalam perbankan syariah. Jadi kita mulai dari aspek akuntansi dan regulasi dalam perbankan syariah. Jadi dalam perbankan syariah, akad istisna itu sebenarnya punya aturan akuntansi yang jelas. Nah, di dalamnya itu diatur di dalam PSAK 104. Nah, PSAK ini itu menjadi pegangan bank syariah untuk mencatat transaksi istisna, mulai dari pengakuan, pendapatan, sampai pelaporannya itu dilaporin di keuangan. Nah, salah satu hal penting di PSAK 104 ini itu soal pengakuan pendapatan, yang dimana pendapatan istisna itu umumnya menggunakan metode percentage of completion atau persentase penyelesaian. Jadi pendapatannya ini nggak langsung dicatat sekaligus di akhir, tapi dilakukan secara bertahap sesuai dengan pengerjaannya. Ini masuk akal sih, karena biasanya istisna ini berkaitan sama proyek yang prosesnya tuh panjang, kayak pembangunan atau produksi barang tertentu. Tapi kalau dilihat di lapangan, penerapan PSAK 104 ini itu belum sepenuhnya seragam dengan bank syariah. Nah, ada bank yang sudah rapi dan konsisten, tapi memiliki banyak kendala, misalnya kesulitan dalam mengukur progres atau proyek, atau dalam pencatatan akuntansinya. Nah, itu akibatnya praktiknya tuh masih berbeda-beda. Nah, masalah lainnya itu bisa datang di SDM. Nah, akad istisna ini kan cukup kompleks ya, nggak sesederhana murabahah. Jadi kalau SDM-nya itu belum benar-benar paham, belum benar-benar beresiko, nah itu bisa menjadi penyebab salah penerapan akad itu, masalahnya bisa menjadi cukup besar ya. Nah, makanya di banyak kajian itu disebutkan bahwa pelatihan SDM dan audit syariah itu penting banget buat memastikan transaksi istisna ini tetap sesuai syariah atau sudah sesuai dengan standar akuntansinya. Selanjutnya selanjutnya itu masuk ke hasil kajian yang ada. Nah, kalau dilihat dari hasil penelitian, ternyata riset tentang istisna itu mulai meningkat sejak tahun 2020, yang dimana artinya akad ini mulai banyak dilirik dan baik secara akademisi maupun secara praktisi. Nah, karena potensinya cukup besar ya buat mendukung sektor terutama di bidang konstruksi maupun di bidang manufaktur. Lalu fokus penelitian tersebut juga biasanya ada 3 hal utama. Nah, yang pertama itu soal implementasi akad istisna di bank syariah, dan yang kedua tentang aspek akuntansi dan pencatatannya, dan yang ketiga itu soal profitabilitas. Nah, apakah akad ini menguntungkan atau tidak bagi bank? Nah, selain itu belakangan ini juga muncul tentang digitalisasi. Nah, misalnya menggunakan sistem digital buat monitoring proses atau proyek istisna. Tetapi, nah, masalah pandemi COVID-19 ini juga bisa menjadi salah satu momentum penting ya, di mana sistem keuangan syariah itu mulai didorong lebih aktif mendukung pemulihan ekonomi melalui pembiayaan berbasis aset dan aktivitas yang real. Nah, peningkatan jumlah penelitian ini juga menandakan bahwa akad istisna ini semakin dipandang sebagai instrumen yang potensial, baik secara akademisi maupun secara praktisi. Namun meningkatnya riset ini nggak selalu berbanding lurus.
dengan tingkat implementasi di lapangan. Nah, banyak penelitian itu justru menyoroti kesenjangan antara aspek normatif akad istisna ini dengan praktik aktual di perbankan syariah. Lalu rendahnya proses pembiayaan istisna ini juga disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, tingkat resiko yang relatif lebih tinggi dibandingkan akad jual beli lainnya. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia yang benar-benar memahami mekanisme. Nah, akad istisna ini secara mendalam minimnya informasi produk yang mampu mengemas akad istisna agar lebih menarik bagi nasabah. Nah, meskipun demikian, rendahnya porsi pembiayaan istisna ini tidak semerta-merta menunjukkan kegagalan akad ini. Nah, justru hal ini mengidentifikasi adanya ruang perkembangan dengan dukungan regulasi yang lebih kuat, peningkatan kualitas SDM dengan dukungan regulasi yang lebih kuat. Nah, akad istisna ini juga berpotensi menjadi instrumen strategis untuk mendukung perkembangan ekonomi berbasis syariah. Secara keseluruhan juga hasil umum dari kajian ini menegaskan bahwa akad istisna itu memiliki proses yang menjanjikan, namun masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan teknis. Tapi meskipun secara akademis kelihatannya menjanjikan, kenyataannya di praktik perbankan proses pembiayaan istisna ini masih kecil dari berbagai laporan. Nah, biasanya porsinya itu kurang dari 5% dari total pembiayaan syariah. Nah, ini jauh lebih kecil ya dibandingkan akad murabahah yang masih menjadi andalan utama di bank syariah. Nah, hal ini juga nunjukin bahwa ada gap antara teori dan praktik secara konsep. Istisna ini udah cocok banget buat pembiayaan sektor yang real, tapi di sisi lain bank itu melihat adanya risiko proyek, proses yang rumit, dan kesiapan internal yang belum maksimal. Namun, beberapa bank syariah itu belum sepenuhnya konsisten dalam mengakui pendapatan dari biaya istisna, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan laporan keuangan. Hal ini juga menjadi perhatian penting karena transparansi dan keseragaman pencatatan akuntansi itu sangat menentukan kepercayaan publik terhadap industri perbankan syariah. Nah, aspek profitabilitas ini juga menjadi fokus. Secara teori, akad istisna ini memiliki potensi yang margin dan relatif karena berbasis proyek dan nilai kontrak yang telah disepakati di awal. Namun dalam praktiknya, risiko keterlambatan proyek, kenaikan biaya produksi, serta ketergantungan pada pihak ketiga itu seringkali mempengaruhi tingkat keuntungan bank. Maka dari itu, banyak penelitian menyimpulkan bahwa profitabilitas akad istisna ini sangat bergantung pada kemampuan manajemen yang beresiko. Selain itu, digitalisasi ini juga mulai menjadi isu yang makin menonjol. Beberapa studi juga menyoroti bahwa pemanfaatan teknologi digital seperti sistem monitoring proyek dan pencatatan berbasis digital itu dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pembiayaan istisna. Jadi bisa disimpulkan pembiayaan istisna ini bisa berkembang nggak cuma dari sisi regulasi saja, tapi perlu peningkatan kualitas SDM, penguatan sistem akuntansi, audit syariah yang konsisten, dan dukungan teknologi. Kalau hal-hal itu bisa diperbaiki, mungkin istisna ini bisa menjadi peluang yang besar buat berkembang dan jadi alternatif pembiayaan yang lebih kuat ke depannya. Mungkin itu saja.
Pada kesempatan ini saya akan memaparkan dampak pembiayaan istinha terhadap profitabilitas perbankan syariah serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Topik ini itu penting karena pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan bank syariah dan berpengaruh langsung terhadap kinerja keuangan bank. Jelas tentang pembiayaan istinah. Pembiayaan istinah merupakan akad jual beli berbasis pemesanan pembuatan barang atau proyek dengan spesifikasi tertentu, di mana pembayaran dapat dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. Akad ini umumnya diterapkan pada sektor konstruksi, manufaktur dan proyek infrastruktur, sehingga memiliki karakteristik jangka menengah hingga panjang. Karena sifatnya yang berbasis proyek, pembiayaan istinah memiliki potensi ekonomi yang besar, namun juga disertai dengan tingkat risiko yang lebih tinggi dibanding akad pembiayaan lainnya. Dampak selanjutnya kita masuk di pembahasan mengenai dampak pembiayaan istinah terhadap profitabilitas. Pertama, yaitu pembiayaan istinah berpengaruh terhadap return on asset atau ROA. ROA ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Dalam pembiayaan istinah, bank memperoleh keuntungan dari margin yang disepakati antara harga pemesanan dan harga jual kepada nasabah. Apabila proyek berjalan sesuai rencana, maka pembiayaan ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan ROA. Kedua, yaitu pembiayaan istinah memiliki potensi meningkatkan profitabilitas dalam jangka panjang. Hal ini disebabkan karena akad istinah biasanya digunakan untuk proyek bernilai besar dan berjangka waktu panjang. Jika dikelola dengan baik, akad ini dapat memberikan pendapatan yang stabil dan berkelanjutan bagi bank syariah. Namun di sisi lain, kontribusi pembiayaan istinah terhadap profitabilitas masih relatif kecil jika dibandingkan dengan akad murabaha. Murabaha lebih banyak digunakan karena prosesnya itu lebih rendah dan lebih sederhana, risikonya lebih rendah, dan perputaran dana itu lebih cepat. Oleh karena itu, bank syariah masih cenderung memprioritaskan murabaha dibandingkan istinah dalam portofolio pembiayaannya. Kedua ini kendala penerapan pembiayaan istinah. Selain dampak terhadap profitabilitas, terdapat beberapa kendala utama dalam penerapan pembiayaan istisna di perbankan syariah. Kendala yang pertama itu risiko yang tinggi. Pembiayaan istisna memiliki risiko produksi dan risiko keterlambatan. Risiko ini muncul apabila pihak produsen atau kontraktor tidak mampu menyelesaikan pesanan sesuai spesifikasi atau waktu yang telah disepakati. Kondisi ini dapat menyebabkan kerugian finansial bagi bank dan menurunkan kepercayaan nasabah. Yang kedua itu pemahaman SDM yang masih rendah. Namun masih terdapat keterbatasan pemahaman sumber daya manusia perbankan syariah terkait mekanisme dan manajemen risiko akad istisna. Hal ini menyebabkan penerapan akad istisna belum optimal dan cenderung dihindari dibandingkan akad pembiayaan lainnya. Yang ketiga itu sistem digital yang belum optimal. Pembiayaan berbasis proyek ini seperti istinah membutuhkan sistem digital yang mampu melakukan monitoring proyek, pencatatan progres, dan pengelolaan risiko secara akurat. Namun pada prakteknya sistem digital di beberapa bank syariah ini belum sepenuhnya mendukung
jalur kebutuhan tersebut. Kendala yang keempat itu ada kurangnya sosialisasi produk kepada nasabah. Banyak nasabah yang belum memahami konsep dan manfaat pembiayaan istimha. Kurangnya sosialisasi ini menyebabkan minat nasabah terhadap produk istimha masih rendah, meskipun ikat ini sangat relevan untuk sektor usaha produktif. Yaitu sebagai kesimpulannya yaitu pembiayaan istimha memiliki potensi untuk meningkatkan profitabilitas perbankan syariah, terutama dalam jangka panjang dan melalui peningkatan ROA. Namun kontribusinya saat ini masih terbatas karena berbagai kendala seperti tingginya risiko, keterbatasan SDM, sistem digital yang belum optimal, serta kurangnya sosialisasi kepada nasabah. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sistem teknologi, serta strategis manajemen risiko yang lebih tinggi agar pembiayaan istimha itu dapat diterapkan secara optimal dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kinerja perbankan syariah. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.